Kali ini di kontennya 78 Farm saya lagi main ke Magelang, ke kandangnya Mas Handoko. Nah, ini Mas Handoko beliaunya yang punya kandang tidar kerajaan farm. Oh, tidar kerajaan farm. Mas Handoko ini salah satu crazy rich-nya Magelang. Nah, tapi hebatnya Mas Handoko ini masih mau ternak domba. Jadi walaupun beliau ini secara finansial itu sudah di langit ke-8, tapi masih mau ngurusi bisnis recehan berupa ternak domba. Nah, kali ini saya mau tanya kiat-kiatnya Mas Handoko ini apa sih, teman-teman, yang membuat Mas Handoko ini kok masih setia dengan breeding dombanya. Terus terang saja teman-teman, saya memutuskan cinta atau seneng menjadi main breeding, main pengembang biakan dulu awal mulanya karena memang termotivasi Mas Handoko. Mas Handoko ini punya satu kebiasaan yang bagi saya belum bisa. Karena Mas Handoko ini punya tim yang setiap saat bisa ngarit di lapangan golf. Nah, kan gitu ya Mas. Nah, di lapangan golf, di lapangan akabri yang isinya tentara-tentara gitu, dia bisa. Nah, ini ilmu-ilmu seperti ini yang susah. Yang lain nggak mau ngarit segala macam, beliau ngaritnya gampang banget teman-teman. Nah, ini kita mau cari ilmu. Mas Han, maaf mengganggu. Ini sore-sore sebenarnya juga nggak ada agenda nih Mas Han, cuman kebetulan ke Magelang, mampir ke kandang Mas Han ini. Mas Han, apa sih Mas Han yang bikin Mas Han tetap konsisten produksi banyak cempe? Ya kan? Iya. Jadi apa ya? Tadi bilang apa bisnis domba itu receh ya? Iya. Nggak receh. Oh, nggak receh ya Mas? Malah itu wah asik kok. Asik. Jadi nggak diserusi duitnya gede ya Mas? Ya itu gede lah. Oh. Dan butuh uang gede juga. Betul gede juga. Artinya kalau mau hasil gede, memang ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk keseriusannya gitu ya Mas? Iya. Terutama untuk ini ya, untuk jenis domba yang akan kita pelihara ya. Kan tujuan awal kita untuk produksi sampai ini kan untuk upgrading domba lokal ya. Domba lokal. Ekor tipis Magelangan. Sebenarnya domba ekor tipis Magelangan udah bagus sebenarnya. Cuma kok pengen nambah keren lagi gitu. Iya teman-teman. Garut. Mas Handoko ini punya produk khusus. Apa Mas namanya? Domba apa Mas? Domba Prima. Domba Prima teman-teman. Namanya Domba Prima. Nah, tolong dong diceritakan Domba Prima itu apa sih Mas Han? Domba Prima. Jadi kita kan apa ya istilahnya? Kita harus masing-masing peternak itu punya brand, punya trademark ya. Kalau di kita sih Domba Prima namanya. Domba Prima itu yo silangan Priangan Magelangan. Priangan dan Magelangan menjadi Prima. Yang Priangan ini kan Priangan itu kurang lebih Garut gitu ya Mas Han? Ya sebenarnya Garut, cuma Garut yang arah ke daging ya. Karena kita tujuannya kan bukan untuk kontes ya. Untuk jadi kita adu gitu bukan ya? Final ini lah, untuk daging aja. Oke. Jadi ya kalau awalnya kita emang ngilangin domba Magelang ini dengan Garut ini untuk biar dapat tanduknya sih sebenarnya. Biar dapat tanduknya. Postur. Artinya yang Priangan ini jantannya ya Mas Han? Jantannya? Jantannya itu Priangan, betinanya lokalan Magelangan. Jadi ketemulah namanya Domba Prima. Domba Prima ini terus terang yang memperkenalkan yang dulu memang fokus di jenis domba, dua jenis domba ini ya Mas Handoko. Sampai yang lain ketika Mas Handoko itu sudah bisa memproduksi cempe, akhirnya cempenya keluar cempe lokal, tapi keluar tanduk keren-keren gitu ya Mas Han. Yang lain terkesima. Nah, di belakang Mas Han ini hasil cempe-cempenya ya Mas Han. Wah, ini teman-teman bisa disaksikan teman-teman. Jadi ini induknya biasa aja. Induknya ini jenis ekor tipis ya Mas Han? Ekor tipis ini.
Tapi jantannya Jantannya, prima. Garut. Oh, Garut. Oke. Garut yang tanduknya melungker gitu lah. Anak ini jantan semua. Anaknya jantan semua. Oke. Mas Han, apa sih rahasianya untuk bikin pabrik cempe ini, Mas Han? Bagi pemula ini opo, Mas Han? Oh, apa ya rasanya? Rasanya ya, Kiat-kiatnya, Mas Han. yang sering diutarakan sama Mas Bayu. Hijauannya sih kunci. Ya, yang buat biaya lebih ekonomis lah. Kalau breeding itu kan mainnya di ekonomis ya. Iya, iya. Semuanya karena jangkanya panjang, terus butuh investasinya lumayan banyak. Butuh nafas panjang ya, Mas? Nafas panjang, kita butuh serat yang lebih banyak daripada pakan tambahannya gitu. Ya, artinya harus pinter-pinter menciptakan stok serat hijauan ya, Mas? Walaupun saya nggak nanam. Itu teman-teman. Ini. Saya nggak nanam. Mas Handoko ini memang nggak nanam, tapi pinternya ngelobi. Lapangan golf di Magelang itu yang ngurusi juga Mas Handoko. Timnya. Bukan golf ya, Apa, lapangan bola. Kalau lapangan golf nggak boleh diminta ya. Nggak boleh diminta sekarang. Penuh dengan obat-obatan. Oh. Tapi kalau lapangan bola Kota Magelang kan dia pakai rumput Yoisia Matrela. Oh. Itu rumput apa ya? Rumput Khusus untuk lapangan bola ya. Itu proteinnya tinggi tuh karena Oh. daun tok kan, jadi batangnya cuma sedikit. Oke. Dan pemotongannya rutin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi itu memotong rutin banyak, terus Buang ke tempat kita. Luar Sampah biasa. istilahnya. Jadi Luar biasa. gratis. Jadi Mas Handoko ini memproduksi cempe dengan pakan Seefisien mungkin. pakannya gratis, teman-teman. Walaupun ada pakan tambahannya ya. Pasti ya, ada pakan tambahan ya, Mas, untuk nyupot susu segala macam, Ya, untuk cempe gitu, untuk protein. Nah, oke teman-teman, yuk kita coba keliling kandangnya Mas Handoko. Kita cek satu persatu. Nah, lewat mana, Mas Han? Lewat sini ya. Oke. Ini kandang kawin. Ini kandang kawin. Oh, Ini kandang kawin baru kita. Kita itu jantan utama kita. Jantan utama kita. Oh, ini kandang kawin, teman-teman. Ah, ini pejantannya. Satu isi. Ini 15 sampai wow. 20 lah. Tanduknya mantep ini. Ini pakai lantai selat plastik ya, Mas? Oke. Yang ini ukuran berapa, Mas, kandangnya, Mas? Ini 3x3. Ini 3x3. 2 tempat makan depan belakang. Betinanya ada berapa, Mas? Ini 15 sampai 19 ya. Oh, ini 15 sampai 19. Wow, efektif banget ya, Mas. Tutup pintunya. Jadi ini dinding-dindingnya dia pakai pagar kawat ya, Mas? Biar Oke. kelihatan lah. Oke. Biar lebih luas. Karena belakang sana kan nggak ada. Oke. Yang ini, Mas, Ini jantan kedua. ini pejantan kedua, jantannya juga Garut ya, Mas? Ini udah silangan kawan. Oh, udah silangan. Bunga darah, bunga lahiran di sini. Oke. Waktu dapatnya bunting, tapi indukan bunting. Ini anakan Garut sama Merino. Oh, ini teman-teman. Mega lah ini. Bunga mega. Jadi ini ini aneh lagi tuh, teman-teman. Ini jantannya ini domba prima mega. Sudah prima, masih Merino Garut lagi. Waduh. Soalnya nggak ada hubungan darah ya. Oh, nggak ada. Oh, iya. Ini nggak berkelahi ya, Mas? Enggak. Selama pakannya tertutup insya Allah aman lah. Jadi kunci supaya koloni domba itu aman, itu pakannya tercukupi ya, Mas? Tercukupi. Dan ini, Mas, saya kok ngeliatnya ini ya, semua itu tingginya sama gitu ya kan? Posturnya juga kurang lebih sama gitu, postur badannya. Wah, keren ini. Sebagian besar anak sendiri, jadi kita seleksi sih. Jadi yang anak-anak biasa, Oke. kita temuin, kita potong. Oke. Kalau anak yang posturnya bagus, kita pertahankan. Oh. Kadang-kadang nggak semuanya anak betina itu kita buat indukan semua. Oke, kalau yang keren itu disisihkan jadi Indo. Oh, ini yang sebelah juga ada, teman-teman. Wow. Nah, kalau Ini memang pabrik cempe domba ini kan. ini Magelangan ini. Oh, ini Magelangan. Lokal ini F0 ini. Oh. Karena ini apa? PLB. Program belum bareng. Oh. Dilanjutkan. Jadi kita kawinin karena eman-eman tuh. Oh. Kita kawinin aja lah. Tahu hasilnya bagus. Lah, nek sing di belakang Mas Handoko ini. Wah, ini kandang happy ini. Ini kandang happy, teman-teman. Ini khusus untuk afkirian ini. Jadi Oh. yang afkir tuh
sebenarnya masih bisa dilanjutkan ya. Jadi breeding. afkir itu ditaruh di kandang ini ya Mas? Nanti malah saya kawinnya sama Merino biar Oh. anaknya kan udah Jadi biasa, kan. ini kandang semi umbaran teman-teman. Ini dulu awalnya kandang sapi ya Mas? Kandang sapi. Oke. Jadi bagi teman-teman yang punya sapi tapi mau ngedit jadi ternak domba, ini bisalah gitu. Wah ini induk agak tua atau masih Mas? Waduh, Ini induk agak tua tapi bodinya semokol ini kan. anaknya bisa, itu anaknya apa ya? Wah mantep ini. Silangan Merino ya. Oh kita geser ke nah ini kita main-main. Kita selain apa? Selain produksi cengkeh sirih juga ngambil cempe ini. Oh Juga. wah ini ada cempe-cempe cuilik Cilik. Wah. Yang kecil-kecil. teman-teman, ini cempe Anglo-Nubian. Not for sale ya. Ini judulnya not for sale. Cempe untuk anu ya Mas Han? Untuk besok susu ya. Nah kalau ini Mas Han, Ini bukan bunting yang bentar lagi pada melahirkan. ini indukan bunting yang sebentar lagi melahirkan. Mas Han, Iya. ini ukurannya kandang piro Mas Han? Ini berapa ya? 2x3x3 ya. 2x3, 3 kotak. Oh ini 3 kotak. Isi berapa Mas Han? Ini awalnya ini total 35 ya. Oh. Total 35 cuma masuknya nggak bareng. Oh masuknya nggak bareng. Jadi 15. Terakhir berapa gitu lah. Tapi itu jantan tetap satu tuh Mas. Jantannya satu. Oh. Jantannya jantan utama. Loh Mas Han, apa Mas triknya supaya kalau bunting itu pertumbuhannya badan bagus? Soal ini semok-semok kabeh Mas indukannya Mas. Enggak, kalau Pakan berapa kali Mas? kita pakan 2 kali ya. Pakan 2 kali. Paginya penguat, Heeh. sorenya rumput gitu. Oh, pagi penguat, sore rumput. Dan ini Oke. nggak begitu semok sih. Hmm. Jadi kita breedingnya breeding ekonomis. Ini breeding ekonomis wae awake koyo ngene Kayak kan. Adli Bitung kayak Oh, 78 farm ya. wow, kalau 78 farm. di 78 farm ad libitumnya cuman rumput ya kan. Kita kalau Adli Bitung bisa ini 2 mobil ini. Wah, iya ini. Mas Han, tadi di depan itu banyak bakalan cakep-cakep jantan. Boleh lihat ya Mas Han? Silakan. Oh, Itu yuk. anak-anak kita semua. Itu jantan-jantan yang disiapkan untuk korban tahun depan. Ini jantan-jantan untuk Korban tahun depan. Ini kan masih Wah, umur 6 sampai 7 bulan nih. ini 6 sampai 7 bulan. Dan pengemukannya pengemukan jangka panjang santai. Jadi Oh. kita nggak forsir di awal kencang terus besar. Karena pasar kita kan bobot 35 sampai 40 lah. Itu kan nggak besar ya. Kalau kita kerja dari awal maksimal Nanti malah over gedean ya? malah Oh, susah jualnya buangnya ya. juga. Oh. Jadi Mas Han, berarti penggemukan itu ada metode yang memang disegerakan, ada juga metode yang Jangka panjang ya. jangka panjang ya. Iya. Kayak Mas Han ini kan jangka panjang, artinya penggemukannya slow ya. Slow karena memang finalnya bobotnya tidak perlu besar-besar gitu. Karena pangsa pasar orang-orang Magelang dan sekitarnya cukup dengan bobot 35 sampai 40. 35 sampai 40. Ini Dan teman-teman. Jogja bisa sampai 50 tuh. Oh, iya ya benar-benar kalau Jogja. Mas, apa Mas? Treatment bagi teman-teman yang mau penggemukan seperti ini, karena kan banyak banget khususnya teman-teman pemula itu yang saya mau penggemukan gitu ya kan, padahal ya belum siap Mas ya kan. Ya standar aja ya. Jadi obat cacing pasti ya. Obat cacing Obat cacing pasti itu rutin antara 2 sampai 3 bulan. Oke. Karena kita kan full rumput ya. Banyak rumputnya jadi Ini lebih banyak rumputnya ya Mas? lebih banyak rumputnya. Oke. Jadi kena cacingnya lebih besar. Oke. Cacing macam-macam ya. Hmm. Cacing terus apa ya? Vitamin juga kita nggak ngasih loh. Ini Kita nggak pernah nyuntik apapun di sini. oh tuh Iya, kita nggak pernah nyuntik apapun. hebat teman-teman. Jadi Di usaha hasil dagingnya juga Insya Allah luar biasa. sama obat-obat. Luar biasa. Walaupun yang lain juga kayaknya nggak ada obat-obatan maju ya. Ini teman-teman, ini sebenarnya kandang baterai, ya kan?
tapi satu tempat itu isinya 3 loh. Yang 3 ada 2 ya. Ini 3 loh. Jadi Mas Handoko nggak khawatir ini nanti beradu berantem segala macam ya kan? Ini sapera nih. Oh ini sebelahnya ini sapera teman-teman. Ini Kalau yang di depan itu lebih gedean ya Mas? lebih gedean. Lebih gedean. Ini yang generasi sebelumnya ya. Oh ini. 2 bulan. Wah, ini lebih gede teman-teman. Ini nanti paling ya. Yang di bobot 40 nanti di akhirnya ini. Oh. Kalau yang itu paling di bobot 30-35 kan. Mantep, Ini mantep. sebenarnya kandang untuk bersalin, cuma ya karena Oh. karena kita kekurangan. Ya otomatis yang ada lah kita pakai. Jadi ini teman-teman. Ini teman-teman. Ini ukurannya 1 meter ya Mas? 1 kali 1 kali 1,5 ya Mas? 1,5 ya. Ini 1 kali 1,5. Ini isinya 2 teman-teman. Itu yang gede. 2 tanduknya gede-gede teman-teman. Ini kandangnya utuh loh teman-teman ya kan? Nggak pada berantem loh. Artinya kunci rahasianya kan cuman makan kenyang. Kenyang terpenuhi. Itu ya Mas kunci rahasianya Mas? Terpenuhi nutrisinya sebenarnya. Terpenuhi nutrisinya. Ya. Ini ada kandang kosong. Ini yang melahirkan juga. Ada lagi nih kayaknya. Wah ini teman-teman. Ini mau ngelahirin ini. Ini layer 2 walaupun ini indukannya kecil ya. Nah, Dan ini jantan semua ya. Ini semua. Bentuknya biasa. keren Mas. Oh, jantan betina, sorry, sepasang. Kemungkinan di bulan Desember Januari ini hampir rata-rata setiap hari akan melahirkan sih. Terus Mas Han, rata-rata sebulan panen sampai berapa? Target kita sih hampir setiap hari lahiran ya, cuma kan keterbatasan tempat juga. Jadi target kita sih rata-rata 15 lah, 15 ekor per Mas Han, bulan. kalau ada yang teman-teman peternak yang pengen ngikuti jejaknya Mas Handoko ini, jadi punya pabrik cempe dan tiap hari lahiran minimal 1 gitu, harus punya induk berapa Mas? Kalau secara matematika hitungannya dengan kelahiran 1 ya, itu butuhnya 240 indukan ya. 240 indukan. Itu nanti kedepannya 1 hari pasti lahir Setiap hari 1. ada lahiran ya. 240. Itu rata-rata 1 ya. Kalau rata-rata 2 ya tinggal kali 2 ya. tinggal ini bagi 2. Tinggal bagi 2. Teman-teman, saya salutnya sama Mas Handoko itu gini teman-teman. Mas Handoko ini lulusan Fakultas Peternakan. Namun lulusan Fakultas Peternakan itu yang akhirnya terjun ke dunia ternak langsung praktek itu nggak banyak ya Mas? Nggak banyak. Rata-rata peternak-peternak yang lain itu memang bukan lulusan Fakultas Peternakan, tapi terjerumusnya di usaha ternak. Nah, Mas Handoko minta ininya Mas, minta tip-tipnya bagi teman-teman yang memang mau serius ternak domba. Itu kan kadang-kadang mereka kan ini maju mundur Mas. Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti ngawalinya gimana? Nanti kalau kan banyak kayak gitunya Mas. Bagi yang benar-benar masih nol Mas. Ah ini apa Mas? Kalau trik dan saran Mas Handoko apa? Kalau banyak teman yang main ke sini ya, yang pemula maksudnya yang baru pengen mulai belajar peternak itu. Saya malah anjurkan untuk main breeding ya. Jadi karena apa istilahnya? Breeding itu kan istilahnya jantungnya peternakan ya. Jadi kita nggak akan bisa pengemukan. Katanya untuk sekarang ini ya, kita kekurangan bakalan. Iya betul. Itu ya karena banyak lebih banyak yang dipotong daripada yang diproduksi kan. Terus banyak, akhirnya kita butuh banyak bakalan untuk itu. Otomatis perlu banyak peternak baru yang bermain breeding dan apa ya istilahnya
ada keuntungan di situ lah. Ada keuntungan yang lumayan. Menurut saya adalah untungnya kalau kita benar-benar hitungannya tepat gitu. Yang seperti Mas Bayu biasa ini untuk kita nyiapkan pakannya dulu, terus ilmunya. Ilmu yang penting tuh. Kita beternak terus kita tanpa ilmu memang itu namanya ya berat ya Mas. Berat ya. Nah di tengah jalan ini gimana caranya nih gitu. Akhirnya salah perhitungan itu. Jadi ya kita yakin kalau kita main di breeding ini dan dilanjutkan dengan pengemukan ya, bukan terus kita hanya breeding saja terus nanti sampainya dijual, itu yang belum menguntungkan. Tapi harus dilanjutkan breeding terus kemudian punya lini penggemukan ya Mas. Oke. Dan kita harus punya market ya. Oke. Kita harus punya market yang akan untuk produk kita. Kalau di saya kan hampir sebagian besar hasil pengemukan yang dari breeding sendiri itu untuk daging ya, itu sudah ada yang ambil. Oke. Jadi dari awal memang difokuskan di breeding sudah menghasilkan, kemudian lari ke ada divisi baru, divisi fattening, penggemukan, kemudian ya. Langsung bikin pasarnya ya Mas. Pasarnya. Oke, teman-teman, wah ini sebenarnya tadi dadakan, saya juga telepon Mas Handoko juga dadakan, Mas mampir gitu ya kan. Oh ya, saya kebetulan ada. Wah ini pas ada ini beliau sibuk, asli sibuk, orang sibuk ya kan, karena bisnisnya banyak. Ini salah satu bisnisnya, tapi kata beliau ini yang salah satu paling membahagiakan. Gitu ya Mas. Setiap hari lihat kelahiran tuh bahagia. Itu ya. Scroll gitu. Semua gitu. sehat ya. Semua sehat itu menyenangkan. Gitu ya. Jadi beternak domba itu membahagiakan ya Mas? Membahagiakan. Iya. Dan kuncinya sebenarnya saya tadi di depan di awal tadi itu kandang bersalinnya sih sebenarnya. Karena kita udah nunggu sekian bulan ternyata nanti pas lahir kejepit anaknya. Iya betul. Itu menyakitkan betul. itu. Entah kejepit, entah nanti tetanus gitu-gitu ya Mas, entah nanti ketindian induknya gitu. Itu memang. Jadi salah satu kunci suksesnya breeding itu adalah ketersediaan tempat untuk pasca melahirkan ya Mas. Jadi karena memang kuncinya di cempenya teman-teman. Hidup dari cempe kita. Akan peternak breeding itu hidup dari cempe Mas. Hidup dari cempe. Jadi bagaimana sepintar-pintar mungkin kita mengelola, pakannya murah tapi nutrisinya cukup gitu ya Mas. Jadi kita cukup kok. Cukup aja lah. Nggak usah berlebihan. Karena di breeding kan umur panjang gitu ya Mas. Panjang, harus ekonomis gitu. Oke teman-teman, gitu ya teman-teman. Ini maaf ini asli dadaan saya main ke Mas Handoko. Mas Handoko tadi juga agak-agak sedikit gelagapan ketika saya tembak, Mas saya mau ngambil video gitu kan. Nah cuman ini terima kasih sekali Mas Handoko. Ini banyak sekali ilmunya soal breeding. Ini terus terang teman-teman, di komunitas teman-teman domba di Jogja Jateng, Mas Handoko ini salah satu pionirnya. Mas ini udah berapa tahun? Ini udah 6-7 ya? 6-7 tahun teman-teman. 6-7 tahun. Sudah naik turun lah pastilah Mas Handoko. Mas Handoko ini punya produk teman-teman, saya ulangi lagi, namanya Domba Prima. Ini memang andalannya sini. Tidar Kerajaan Farm. Magelang ya Mas? Di Kota Magelang. Di tengah pemukiman penduduk. Mas Han, kalau misalnya ada teman-teman yang mau main gitu boleh tuh Mas Han? Silakan. Nah, silakan. Kita senang berbagi ilmu. Ya, tapi janjian dulu. Karena Mas Han ini memang orangnya sibuk, jadi janjian dulu. Sok sibuk aja sih. Kalau WA pasti dibalas, kalau telepon belum tentu, ya kan gitu. Nah, nanti kalau di Facebooknya Mas namanya Handoko Domba Prima. Nah, monggo teman-teman bisa add Facebooknya Mas Handoko. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon supportnya untuk like, subscribe, komen, dan share. Nah, kita anak-anak muda siap membangun Indonesia lewat jalur peternakan kambing dan domba. Sukses selalu teman-teman.